Ada sebuah grand design besar, Tiongkok mau masuk, Commonwealth mau masuk, Amerika mau masuk. Papua bisa merdeka dimainin oleh mereka karena bagian dari grand design mereka. Halo Medicats. Sudah menjadi rahasia umum jika kepentingan asing turut ikut campur dalam berbagai konflik di tanah Papua. Tak terkecuali dengan adanya dukungan dari pihak asing tersebut dalam aksi penyerangan yang dilakukan kelompok separatis KKB. Lantas, apa saja organisasi militer yang terlibat memperkuat KKB? Mari kita bongkar. Aksi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua terus membuat banyak pihak gerak. Sudah sejak puluhan tahun silam, pihak TNI mengirim ribuan pasukan ke bumi Cendrawasih Papua. Namun KKB masih belum berhasil ditumpaskan hingga saat ini. Hal ini pun membuat salah seorang analisis intelijen dan pertahanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Koni Rahakundini Bakri menduga ada pasukan asing yang membantu KKB di Papua. Dr. Koni yang juga seorang pengamat militer ternama tanah air, memberikan pandangan saat dirinya menyoroti beberapa aksi serangan yang gencar dilakukan oleh KKB belakangan ini. Misalnya terkait bagaimana pasukan elit khusus Kopassus dibuat kocar-kacir dan berguguran. Hal ini disampaikan langsung oleh Dr. Koni saat menjadi narasumber dalam salah satu video channel YouTube R66 Newlytics. Kalau aku cuma begini ya, buat aku tuh adalah pukulan fatal ketika tentara khusus kita atau benar-benar pasukan khusus kita yang katanya nomor 3 dunia, katanya nomor 5 dunia, namanya Kopassus itu, kenapa bisa kemarin tuh luar lantak yang kejadian terakhir yang 36 orang? Karena begini 36 orang apa? Menurut Koni, keberadaan KKB di Papua tak berdiri sendiri. Ada bantuan dari pihak asing yang sampai sekarang masih terus berdatangan. Organisasi yang diduga membantu KKB salah satunya yaitu DINCORP. Kelasnya ada 10 top military tentara 10 atau 11 lah, tentara bayaran. Ada DINCORP, itu gua merahin tuh. Pokoknya yang gue curigain itu DINCORP main. Dirangkum dari berbagai sumber, DINCORP merupakan sebuah perusahaan kontraktor militer swasta yang bermarkas di Reston, Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1946 dan telah menyelesaikan berbagai kontrak skala global. Dan ternyata telah menjalankan operasi militer di berbagai negara seluruh dunia. DINCORP menawarkan berbagai layanan keamanan dan teknologi yang meliputi bidang pertahanan, intelijen, logistik, layanan dukungan penerbangan, konstruksi, manajemen fasilitas, serta operasi dan pemeliharaan. Perusahaan ini bekerja sama dengan klien pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal keamanan, pertahanan, dan efisiensi operasional. DINCORP menyediakan layanan keamanan dan pertahanan yang mencakup pelatihan militer, dukungan operasional, peningkatan kapasitas, dan penanganan bahan berbahaya. Perusahaan ini juga menyediakan solusi intelijen yang mencakup analisis intelijen, pengumpulan data, dan pengolahan informasi. DINCORP membantu klien dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data intelijen guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam situasi yang serba cepat. DINCORP juga memiliki keahlian dalam hal logistik militer dan kelola perusahaan, termasuk manajemen rantai pasokan, perawatan armada, pengelolaan persediaan, serta dukungan logistik terpadu. Selain ini membantu para klien mereka untuk memastikan pasokan yang lancar dan efisien dari sumber daya yang diperlukan dalam operasi mereka. Makanya misi yang berbau operasi senjata. DINCORP juga merambah ke dunia antariksa. Perusahaan ini dapat menyediakan dukungan penerbangan yang mencakup pemeliharaan pesawat, pengelolaan armada, pelatihan penerbangan, dan dukungan operasional. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan bukti adanya keterlibatan DINCORP dalam aksi serangan yang dilakukan KKB Papua, namun berbagai misi operasi telah dilaksanakan oleh DINCORP. Bahkan ada yang pernah dilakukan di negara tetangga Kamboja. Dilansir dari laman WashingtonTechnology.com, pada tahun 2014 silam, pihak Angkatan Laut Kamboja membuat kontrak kerja senilai 8,5 juta dolar Amerika Serikat dengan DINCORP. Kontrak kerjasama tersebut mencakup layanan dukungan kepada pihak Angkatan Laut dalam melakukan proyek konstruksi bantuan kemanusiaan yang berlokasi di berbagai provinsi di Kamboja. DINCORP juga memiliki pengalaman mengerjakan misi di daerah rawan konflik seperti Afghanistan. Masih dilansir dari laman WashingtonTechnology.com, DINCORP memenangkan kontrak senilai 6,4 juta dolar Amerika Serikat untuk memberikan bantuan pelatihan kepada pihak militer Afghanistan.
Kemudian organisasi yang kedua ada Erinis yang merupakan salah satu perusahaan militer terbesar dunia yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Perusahaan ini telah ada sejak tahun 2001. Erinis awalnya didirikan oleh sekelompok veteran Inggris dan Afrika Selatan yang memiliki pengalaman dalam keamanan dan operasi militer di Afrika. Erinis menyediakan solusi keamanan untuk melindungi perusahaan dan aset mereka di lingkungan yang berisiko tinggi terhadap ancaman. Hal ini termasuk perlindungan personil, perlindungan fasilitas, pengelolaan konvoi, analisis resiko, dan pengendalian akses. Erinis juga memiliki keahlian dalam menyediakan layanan keamanan dan perlindungan untuk industri sumber daya alam seperti pertambangan dan minyak. Para tentara bayaran yang mereka miliki dapat membantu melindungi situs pengeboran, fasilitas produksi, dan jalur distribusi dari ancaman seperti pencurian, sabotase, dan gangguan teroris. Salah satu misi Erinis yang paling terkenal yaitu saat di Irak. Perusahaan ini sampai mengerahkan sekitar 16.000 pasukan untuk menjaga 282 lokasi di Irak, terutama mengamankan pipa minyak, blok migas, dan aset energi lainnya. Selain itu, Erinis juga terkenal di dataran Afrika. Pada tahun 2013 silam, mereka mendapatkan 2 kontrak dari Republik Kongo untuk mengamankan proyek migas dan pertambangan biji besi. Karena deretan misi di daerah rawan konflik inilah, menurut Dr. Kony, Badan Intelijen Negara dan TNI harus menelusuri sampai sejauh mana indikasi keterlibatan Erinis dukung TPNPB OPM di Papua. Dan organisasi militer yang terakhir adalah security giant G4S. Perusahaan yang berkantor pusat di London, Inggris ini menawarkan berbagai macam layanan, seperti memasuk personil pengamanan, peralatan pemantauan, unit respon cepat, dan juga transportasi tahanan. G4S juga bekerja untuk pemerintah di beberapa negara, guna memelihara keamanan. G4S didirikan pada Juli tahun 2004, dan saat ini menempati posisi sebagai perusahaan militer swasta terbesar di dunia. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan ini telah beroperasi di lebih dari 120 negara, dan memiliki sekitar 620.000 karyawan di seluruh dunia. Itu yang gue curiga masuk. Karena kalau G4S itu dia udah ada di 620.000 tentaranya. Bisa di mana aja. Selain ketiga organisasi yang telah dijelaskan tadi, Dr. Kony Rakundini Bakri juga menduga kalau ada tentara-tentara bayaran yang sebenarnya datang dari tubuh TNI sendiri. Mereka adalah prajurit yang desersi dan kemudian memilih dalam konflik Papua karena bayaran yang menggiurkan. Nah, dan bayaran mereka mahal banget. Jadi kalau gue desersi nih, pilihan untuk masuk ke situ lebih besar daripada masuk di TPNPB. Digaji. Gitu loh, masuk gue tentara bayaran. Ada yang jawab gini sama gue.